Jadi kalau kita sudah menyaksikan bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya Allah, dan kita menyaksikan bahwa Allah itu sangat dekat kepada miliknya, lebih dekat dari segala yang dekat. Nah, kalau sudah kita bisa seperti itu, berarti kita sudah masuk orang arif di tingkatan yang pertama. As-saniyatu, yang kedua, keadaan orang arif itu al-jam'u, jama'. Jama' ini bi ayyashhadal asya'a billah, bahwa dia menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah. Menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah. Ini disebut dalam surat Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Merasa diri ini ada, cuma kada ada daya upaya kalau kada ditolong Tuhan. Nah, ini sudah orang arif yang nomor 2 tingkatannya. Dia menyaksikan sesuatu apapun itu kada terlepas dari Allah. Kada terlepas ini lebih hebat dari dekat. Dekat itu kan relatif, ngaran dekat itu. Tapi kalau menyaksikan sesuatu apapun itu kada terlepas dari Allah. Ngaran kada terlepas itu kayak apa? Nah, kada terlepas dari Allah, apapun yang ada dalam alam semesta ini kada terlepas dari Allah dalam penyaksiannya. Artinya kada terlepas dari Allah itu, kita ambil contoh batu. Kita pandang batu itu kada terlepas dari Allah, dari kudratnya Allah. Batu itu kada terlepas dari kudratnya Allah, kada terlepas dari iradatnya Allah, kada terlepas daripada ilmunya Allah, kada terlepas daripada hayatnya Allah, kada terlepas dari samanya Allah, kada terlepas daripada basarnya Allah, kada terlepas daripada kalamnya Allah. Nah, jadi bila kita melihat sesuatu apapun, maka sesuatu itu kada terlepas dari kuasa Allah, dari kehendak Allah, dari ilmu Allah, dari hayatnya Allah, dari penglihatan Allah, dari pendengaran Allah, dari kalam Allah. Adalah yang terlepas dari itu. Adakah dalam alam yang kada masuk dalam itu? Batu itu kuasa Allah jadi batu, dan dikehendaki Allah, dan diketahui Allah, dan dilihat didengar Allah. Adalah lepas daripada itu. Dan ilmu Allah itu kada akan henti sedetik jua pun. Nah, penglihatan Allah kada akan terpejam sedetik jua pun. Pendengaran Allah kada akan terliwat sedikit jua pun. Makanya tadi bila melihat sesuatu itu, maka sesuatu itu kada terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekian luas banyaknya alam semesta ini, satu persatu dari yang sangat kecil sampai yang besar, sedetik pun kada terlepas dari ilmunya Allah. Allah selalu tahu pergerakannya, keadaannya itu barang yang sekecil-kecilnya, setiap detiknya kada akan lepas. Nah, setiap detik Allah kada akan luput memandang sesuatu itu, sekecil apapun sesuatu itu dalam alam semesta ini. Nah, jadi adalah yang lepas daripada Allah, kada ada yang lepasnya dari Allah. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu, kita ingat lawan Allah, karena itu kada lepas dari Allah. Nah, ini kalau macam itu kita mampu, kita ngarannya orang arif sudah di tingkatan yang kedua. Nah, ini lebih dekat lagi, lebih hebat dari yang pertama. Yang pertama dekat saja. Nah, dekat itu kan relatif, ngaran dekat itu. Ada ini kada terlepas. Nah, ngaran kada terlepas itu kayak apa? Alahan pada dekat lagi. As-salisah, yang ketiga, keadaan orang arifin ini hiyal akmal wal atam. Ini orang yang paling sempurna, keadaan yang paling sempurna, disebut jam'ul jama' ngarannya. Nah, jam'ul jama' ini bi an la yashhada illa
illallah. Dia kadada lagi melihat sesuatu itu, yang dilihatnya adalah pencipta sesuatu itu. Nah, sebelum dia melihat bahwa itu apa, Allah sudah lebih dulu dilihatnya. Sebelum dia memutuskan itu laki-laki atau perempuan, Allah lebih dulu muncul dalam hatinya. Nah, jadi ini sudah orang yang luar biasa. Al-jam'ul jama' nama kedudukannya. Ini tingkatan orang arif yang paling tinggi, ini puncaknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ma'rifat kepada Allah merupakan satu kedudukan yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada manusia di alam dunia ini. Titel yang paling tinggi di sisi Allah bagi manusia itu adalah ma'rifat ini. Tidak ada titel jabatan apapun yang melebihi ma'rifat billah ini. Nah, karena saking hebatnya kedudukan yang namanya ma'rifat itu, karena saking mulianya, hebatnya, mantapnya kedudukan ma'rifat itu, hanya sedikit sekali manusia yang ingin mencapainya. Sedikit orang yang hendak ke situ. Semua mina. Berapa ekor yang hendak jadi presiden? Antara kapingin lagi jadi presiden, kada kapingin SD aja kada tamat. Tuh kada kapingin, semuaan kada kapinginnya, hanya ingat presiden. Nah, hanya orang-orang tertentu yang hanya ingin jadi presiden itu. Nah, ma'rifat kepada Allah ini lebih tinggi dari presiden itu di sisi Allah. Nah, jadi tidak ingin memiliki jabatan ma'rifatullah kecuali memang orang-orang yang cita-citanya itu lebih tinggi dari bintang suraya. Qala al-Qutbul Habib Abu Bakar al-Adani al-Idrus, man arafa Allah safalahul aish wa tabat fihil hayat wa tabat lahul hayat. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, walaupun ma'rifat nang tingkatan pertama tadi, apalagi nang ke atasnya, orang yang duduk di situ sudah mempunyai kehidupan yang nikmat dan kehidupan yang bahagia luar biasa. Orang yang duduk di makam ma'rifat itu, walaupun ma'rifat yang paling rendah, dia sudah merasakan betapa bahagianya hidup ini. Orang bahagia dengan harta kada apa-apanya, sebab harta habis. Hartanya kada habis, kitanya nang habis. Jabatan sama, bila kada kita nang mati, jabatannya mati. Tapi kalau ma'rifat kepada Allah ini Allah kada ada matinya, Allah kada ada habisnya. Makanya sepanjang masa. Waqad qila, sungguh dikata orang, inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wa hiya ma'rifatullahi ta'ala. Sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga. Dalam dunia ini ada surga. Barang siapa yang masuk ke surga itu tidak akan ingin lagi surga di akhirat nanti. Surga apakah dalam dunia ini? Namanya surga ma'rifatullahi ta'ala. Surga ma'rifat kepada Allah. Artinya orang yang ma'rifat kepada Allah itu, dia walaupun hidup di dunia tapi sudah merasakan kenikmatan melebihi daripada nikmatnya surga di akhirat. Ini ma'rifat lawan Allah, berkenal baik lawan Allah. Allah Maha Kuasa. Kita kenal lawan bupati aja nyaman mencari gawian. Siapa kekuasaan bupati? Ada apa-apanya. Ini Allah yang kita kenali, Allah yang kita dekati. Dekat dengan itu, kayak apa nyamannya kita hidup, coba bayangkan. Nah, oleh karena itu apa-apa yang dirancang oleh orang-orang arifin,
Apa-apa yang dicita-citakan oleh orang arifin selalu jadi. Arti selalu itu aglab, kebanyakannya jadi. Kenapa? Karena dia merancang bersama-sama dengan Allah. Rancangan Allah itu pasti terjadi. Mungkin kita merancang diri kita seorang, nama rancang. Kalau ada Allahnya, makanya banyak gagal rancangan itu. Orang arif itu merancang dengan Allah, bersama-sama Allah merancangnya. Karena mereka tidak lepas dari Allah. Sehingga apa yang dikehendakinya adalah kehendak Allah. Nah, jadi dalam dunia itu ada surga. Siapa yang masuk ke situ kada kepingin lagi surga akhirat, yaitu ma'rifatullah ta'ala.